Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatin dari sekalian rahmatullah. Pada pagi hari yang berbahagia ini, syukur alhamdulillah Allah mengumpulkan kita untuk bersama-sama dalam rangka menambah ilmu serta wawasan keislaman kita. Kita diberikan kekuatan dengan Islam dan iman dan waktu luang yang mudah-mudahan segala pengorbanan kita termasuk di antara amal soleh yang akan menjadi pemberat amal kebajikan di hari kiamat. Amin ya mujibas sa'ilin. Langsung saja sebagaimana kita agendakan kajian pada pagi hari ini, kita akan ngaji tentang puasa Ramadan dan seluk-beluknya, meliputi bahasan puasa, kemudian tarawih, kemudian iktikaf, takbiran dan sholat id secara sepintas berdasarkan kitab fikih menurut dalil baik dari Al-Quran maupun hadisnya Nabi Muhammad SAW. Pada kajian bulan yang lalu, ma'asyiral kiram rahmatullah, telah kita kaji tentang Ramadan. Demikian pula puasa berupa keutamaannya. Maka untuk lebih memantapkan kita yang senyampang masih berada di awal-awal dari bulan ini, yaitu di 10 pertamanya, tidak ada salahnya kita kaji ulang terkait dengan puasa ini. Disebutkan ma'asyiral kiram, puasa ketika dideskripsikan menurut alim ulama secara bahasa artinya adalah al-imsak, menahan atau ngempat. Adapun secara istilah al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyat. Orang menahan dari yang membatalkan puasa mulai subuh sampai maghrib yang dasarnya adalah niat. Ini merupakan pengingat yang menjadi rukunnya puasa. Karena tanpa niat itu berbeda. Dan juga bisa dijumpai orang yang tidak makan dan minum, karena ini termasuk pembatalnya puasa, ternyata dia tidak sedang berpuasa. Itulah yang kemudian dari deskripsi ulama itu memudahkan umat agar kita lebih fokus pada isi dari cakupan deskripsi tersebut. Adapun rukunnya, puasa dikatakan oleh ulama fikih ada 2. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari pembatalnya, mulai dari subuh sampai maghrib. Berbicara tentang urusan niat, yang niat itu kita sepakati muaranya ada di dalam hati. Maka jangan sampai niat kita itu keperucut dari ibadah kita. Artinya kalau dia berniat puasa Ramadan, maka dari awal sebelum Ramadan sudah berniat. Dan menurut Imam Malik itu sudah cukup niat di awal. Adapun dalam hitungan puasa harian, maka dimulai dari subuh sampai dengan maghrib, niat harus hadir sebelumnya dalam rangka kita berpuasa. Dan di antara aplikasi niat, orang bangun makan sahur itu sudah niat berpuasa. Oleh karena itu niat ini gampang dan mudah. Rasulullah menyebutkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Amal itu rohnya ada pada niatnya. Sehingga seberapa lama pun kita berpuasa, seberapa banyak pun dan lama pun kita untuk sholat tarawih, kalau niat sudah tulus lillahi ta'ala, tekad sudah dibulatkan, insya Allah diberikan
mudah. Tapi kalau tidak ya berat sama. Orang kalau sudah tidak niat dari awal satu hari saja sudah berat, betul. Orang yang sudah tidak niat 2 rakaat tarawih baru mimpi sudah berat. Mudah-mudahan Allah jauhkan di. Adapun menahan diri dari pembatalnya. Pembatal puasa itu secara lahiriah atau secara kasat mata ada 6 kata ulama fikih. Terima kasih. Pembatal puasa itu ada 6 menurut ulama fikih. Yang pertama disebutkan dari rukun yang kita harus betul-betul, yang kedua tadi menjaga diri atau menahan diri dari segala yang membatalkannya. Maka yang membatalkan itu ada 6. Yang pertama, al-aklu amdan. Ulama fikih menyebutkan makan dengan sengaja. Yang kedua, asyurbu amdan. Minum dengan sengaja. Pertanyaannya, adakah makan dan minum yang tidak menyengaja? Bisa terjadi. Biasanya di awal-awal dari bulan ini. Tapi kalau dalam 1 bulan penuh itu makan minumnya tidak sengaja, kok jamnya pas jam 10 gitu. Ditambah kopi 1 cangkir, apalagi rokok 1 slop, baru ingat. Maka ini dibutuhkan praktisi ruqyah untuk terjun menyembuhkannya biidznillah. Jadi seperti ini insidentil. Pas nyuapin putranya atau cucunya kemudian bablas ke mulutnya dan seterusnya. Itu sih lumrah. Tapi kalau tadi itu berat. Rasulullah bersabda, kata beliau hadis ya, kata beliau dalam sabdanya, hadis ini riwayat puasa. Kok dia makan atau minum, falyutimma shaumahu. Maka kalau ingat hendaklah menyempurnakan puasanya. Fa inna ma at'amahullahu wa saqah. Karena itu merupakan rezeki dari Allah. Ini pendapat jumhur ulama, sekalipun ada yang berpendapat tetap batal. Ya. Tapi sekali lagi tanpa sengaja. Dan itu biasanya di awal-awalnya. Saulan nggak sengaja terus. Nah, ini berarti terganggu sesuatu. Ketiga, pembatal puasa tersebut disebutkan oleh ulama fikih al-qai'u amdan, mutah dengan sengaja. Apa ada Ustaz mutah tanpa sengaja? Bisa jadi, mungkin ibu hamil muda, mungkin orang yang tidak tahan dengan situasi kondisi dingin misalkan, atau orang mabuk kendaraan, ini tanpa sengaja. Tapi kalau dilogok-logok, baik dengan tangan maupun sikat, atau perutnya yang ditonjok-tonjok kemudian mutah, ini membatalkan. Dan puasanya harus diganti di hari yang lain. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lain. Man dzara'ahul qai'u falaysa 'alaihi qada'. Barang siapa yang mutah tanpa sengaja, dia melanjutkan puasa dengan tidak mengqada'. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Namun barang siapa yang menyengaja mutah, batalah puasa, dia harus mengganti dengan qada'. Mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Adapun yang keempat dan kelima, khusus bagi kaum wanita datangnya haid atau nifas. Ini berdasarkan ijma' ulama. Walaupun kurang beberapa saja adzan. Kalau sudah terjadi ini, maka batallah puasa diganti di hari yang lain. Yang terakhir yang keenam, al-jima'. Ini bagi orang dewasa, hubungan badan siang hari bulan puasa itu membatalkan dan memiliki rentetan hukum yang mengerikan sehingga tidak boleh bermudah-mudahan. Sekali lagi wasiat kami bulan kemarin, kita harus betul-betul hati-hati, terlebih pengantin baru. Pak Supri misalkan ya, Pak Supri saya dengar pengantin baru ya. Disebutkan ada sebuah kisah. Kisah ini ada di dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jangan diaminkan Pak Supriya. Disebutkan bahwasanya ada kejadian kata Abu Hurairah radhiyallahu an, bainama nahnu julusun indan nabi ija'ahu rajulun. Dulu sahabat itu duduk-duduk berkumpul bersama Nabi, tiba-tiba ada laki-laki yang datang. Setelah itu faqala, berkata, matur, ya Rasulullah, wahai Rasul, halaktu, celaka saya. Rasulullah bertanya, malaka, ada apa denganmu? Yang bersangkutan menjawab dengan halus, waqa'tu ala imraati wa ana shaim. Saya khilaf dengan istri padahal puasa. Jadi yang bersangkutan itu sudah ngerti kalau itu tidak boleh. Ya. Artinya itu perbuatan yang tidak pas ketika bulan puasa. Hanya saja hukumnya itu belum paham. Sehingga dari sinilah berlaku hukum. Dari sinilah menjadi sebuah ilmu bagi kita. Ya sahabat itu kalau berbuat dosa jujur. Karena kata ulama yaitu Imam Sufyan bin Uyainah, kalau ada orang berbuat dosa karena kejahilan, kalau ada orang berbuat dosa karena nafsunya, ini besar kemungkinan bertobat. Tapi kalau ada orang berbuat dosa karena kesombongannya, memelintir hukumnya, ngeles dari aturan Allah Subhanahu wa taala, susah dia untuk bertobat dan murka Allah itu besar padanya. Nauzubillah. Sehingga semakin alim orang itu tidak boleh semakin cenderung untuk mengotak-ngatik agama Allah. Akhirnya Rasulullah bertanya, hal tajidu raqabatan tu'tikuha, apakah kamu punya budak untuk dimerdekakan? Yang bersangkutan menjawab, la, tidak punya. Kemudian bertanya lagi Nabi, fahal tastati'u antasuma syahraini mutatabi'aini, apakah bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dijawab, la, tidak bisa. Kemudian ditanya yang ketiga, fahal tajidu it'ama sittina miskina, apakah bisa memberikan makan 60 orang miskin? Dijawab lagi tidak. Akhirnya Rasulullah tersenyum. Setelah Rasulullah beranjak sebentar, ada orang yang membawakan satu tempat nampan begitu berisi kurma, kemudian dikasihkan yang melanggar tadi. Suruh menyedekahkan, yang melanggar jujur. Kalau dicari objek sedekah dari ujung ke ujung tidak ada kecuali keluarga kami Rasulullah. Tambah tersenyum lagi Rasulullah. Hatta batat an yabu, sampai terlihat giginya. Kemudian oleh Rasulullah disuruh memberikan pada keluarganya, kemudian banyak beristighfar dan bertaubat, mengganti puasa satu hari. Ini ditambahkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi dari sini ternyata pembatal puasa itu juga banyak. Namun ada pengurang bahkan pembatal nilai puasa, jamaah sekalian. Dan ini faktornya adalah batiniah. Di antaranya bentuk-bentuk perbuatan yang melanggar syariat Islam, termasuk menggunjing, menggibah, berdusta, dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu, ini adalah momen untuk kita bukan sekedar secara tampilan itu berpuasa, tapi batin kita itu berpuasa. Berikutnya ada busiam, sunnah-sunnah bagi orang yang berpuasa. Tadi puasa dengan deskripsi, kemudian rukun dan pembatalnya sudah, sekarang ada busiam. Sunnah-sunnahnya orang berpuasa. Yustahabu lisaimi an yura'iya fi siyamil adabat taliyah. Bagi orang puasa hendaknya atau seyukyanya memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Bukan masalah kewajiban atau tidak, tapi akan menjadikan tambahan nilai serta ganjaran. Yang pertama, as-suhur, ibadah suhur atau makan sahur. Sehingga perlu diluruskan, sahur itu media, suhur itu ibadahnya. Sebagaimana wudhu itu ibadahnya, wadhu itu medianya. Tapi karena di Indonesia itu ya sudah menjadi bahasa-bahasa yang seperti itu, ya biarkan. Pokoknya enggak malam Lailatul Qadar ini kan akhirnya double-double. Atau pitik ayam malas ya. Akhirnya double-double. Sahur ini ya, atau aslinya bernama suhur, adalah makan atau minum dan yang lain sebagainya ketika mengawali ibadah puasa sebelum adanya batasan atau larangan. Yang mana Rasulullah berpesan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim,
tasakharu walau bijar atimain, sahurlah walaupun hanya dengan seteguk air. Dalam hadis yang lain, tasakharu fa inna fis suhuri barokah, sahurlah karena pada sahur itu ada barokah. Maka dari sini kita lihat, sahur itu memang dari dulu itu sudah berat. Beratnya karena diri kita sendiri yang aras-arasen. Betul tidak, jemaah? Beda dengan berbuka, itu adalah kegembiraan. Ya, orang ketika berbuka pasti bahagia. Bagi yang berpuasa, bagi yang tidak ya sudah kelebon sembarang kalir ya pura-pura saja. Tapi kalau orang sahur itu memang berat. Walaupun berat, ele-eleane seteguk air tidak apa-apa. Tapi disitulah kasih sayang Allah. Umatnya Nabi Muhammad ini disuruh untuk sahur. Coba umat Nabi terdahulu, sahurnya itu ya pas buka, bukannya ya pas sahur, itu kan berat. Lalu kita tidak, puasa paling 14 jam begitu. Walaupun ada negeri di mana itu sampai 19 jam. Maka dari sini sahur ini adalah kemudahan dari Allah. Waktunya kapan, Ustaz? Mendekati subuh ini afdol. Ya, mendekati subuh itu afdol. Sehingga di surat Ali Imran ayat yang ke-17, ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Di antara orang-orang yang mendapatkan surga, yang mereka itu pada derajat ketakwaan di ayat sebelumnya yaitu ayat 15 disambung pada ayat-ayat tadi. Yang terakhir, orang-orang yang mohon ampun kepada Allah, banyak berdoa di waktu sahur. Jadi waktu sahur itu waktu akhir mendekati subuh. Cuma masalahnya kan karena ini berat dan kejadian itu tidak bisa diprediksi. Bagaimana, kita nggak bahas yang tidak sahur sama kali ya. Kita bahas yang bagaimana sahur kemudian keperucut adzan. Ya. Bagaimana sahur kemudian keperucut adzan. Jadi Rasulullah pernah menyampaikan, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yad'uhu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Apabila di antara kalian mendengar azan dan makanan masih di tangan, jangan dibuang, akan tetapi habiskan. Ya. Dari hadis ini nanti banyak pendapat ulama. Ada yang berpendapat ya sudah berhenti, ada yang berpendapat diselesaikan sampai habis. Ini mayoritas ulama. Hanya saja yang berpendapat demikian ini bukan kebiasaan. Dalam arti 1 bulan sahur haripan misalkan ya. Tidak seperti itu. Jadi kalau bisa sesegera selesai kemudian melanjutkan aktivitas ibadah yang lain. Bagaimana dengan imsak, Ustaz ya? Imsak ini poso ya. Cuma imsak yang bagaimana? Imsak yang ada dalam situasi seperti ini bentuk kehati-hatian dari saudara kita. Di zaman Nabi tidak ada seperti itu. Oleh karena itu imsak itu bukan batasan puasa, batasannya itu adalah subuh. Sehingga walaupun imsak makan dan minum itu masih boleh. Berikutnya, adab atau sunnah yang lain dari puasa adalah al-judu wa mudarasatul Quran. Meningkatkan hubungan harmonis dengan Al-Quran. Ini diamalkan oleh Nabi, diamalkan oleh para sahabat. Artinya apa? Al-Quran yang memang momennya turunnya dulu di bulan Ramadan, kita harus memiliki hubungan yang harmonis kapanpun, dan kalau tidak saat ini kapan lagi. Rasulullah itu dikisahkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau itu kalau malam itu biasa khatam. Memang batasan setiap hari itu ideal khatam 1 bulan. Kalau mampu ya 3 hari, berarti 10 juz per hari. Ini sambil merenungkan makna. Kemudian bagi mereka yang membaca di bulan Ramadan, maka lebih sering khatam itu lebih afdol. Dan ini disebutkan di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala oleh Imam Adz-Dzahabi. Sehingga Imam Adz-Dzahabi itu menyebutkan banyak kisah, di antaranya Imam Bukhari ketika bulan Ramadan fokus Al-Quran, Imam Malik fokus Al-Quran, Imam Syafi'i kata Imam Rabi' bin Sulaiman khatam 2 kali ya, di hari itu. Kemudian di zaman Umar bin Khattab ketika sholat raweh itu
akomodir dengan imam. Wahab bin Munabbih, demikian pula Ubay bin Ka'ab, 200 ayat yang dibaca. Ya. Mungkin sekarang ada masjid menyelenggarakan 200 ayat. Pertama, nggak semua imam kuat. Yang kedua, mungkin banyak jamaah yang undur diri. Bisa jadi besoknya nggak datang, atau bisa jadi 2 rakaat kemudian banyak alasan. Ya. Bisa jadi seperti itu. Karena memang umat sekarang itu kecenderungannya seperti itu. Ya. Tapi kalau kita lihat zaman dulu, 200 ayat di zaman Umar bin Khattab, berarti sekitar 2 juz. Ya. Berarti sekitar 2 juz. Yang ketiga, di antara amalan sunnah ketika berpuasa, yang ketiga adalah takjilul fitri, segera untuk berbuka tanpa menunda-nunda. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Orang itu senantiasa dalam kebaikan selama tidak menunda-nunda buka. Ya, bukan ini gaya-gayaan, memang waktunya sudah, ya kemudian berbuka. Yang keempat, buka itu teknisnya bagaimana? Ya. Disebutkan yang keempat, teknis berbuka sekaligus doanya. Dikatakan oleh sahabat Nabi, hadis ini ada di dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Karena Rasulullah yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya. Rasulullah sebelum sholat maghrib itu buka puasa dengan rutab atau kurma yang segar. Fa'il lam takun rutabatin fa'ala tamaratin. Kalau tidak menjumpainya maka dengan kurma yang sudah disimpan itu kering. Fa'il lam takun hasawatin minal ma'. Kalau memang tidak nemu maka dengan air putih. Sehingga dari sini ada kelonggaran buka itu dengan apa saja. Ya. Ada dengan macam-macam. Cuma saya ingatkan kalau banyak es dan gorengan ini juga kurang baik. Gorengan habis-habisin minyak, es ini bikin tenggorokan, kurang begitu baik nanti. Ya terukur saja. Biasanya seperti itu. Ada enggak es enggak gorengan rasanya kok enggak urip Ustaz. Ya urip saja nih ya. Cuma dibuat-buat saja. Ada yang pakai teh, ada yang pakai kopi dan seterusnya silahkan. Pokok lumrahnya orang buka. Pripun kula buka langsung ngeten gitu ya. Ya, makan minum dulu aja diutamakannya. Jadi Rasulullah itu buka kecil sebelum sholat. Lah terus seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ini kelanjutannya bagaimana? Tentang berbuka ini ada doa yang ini sangat baik untuk kita amalkan. Ada yang Allahumma laka sumtu, ada yang dhahabat dhama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Jadi ini riwayat berbeda. Dua-duanya ini mengandung unsur kelemahan. Tapi yang digemari oleh ulama, dhahabat dhama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Ini dari putranya Umar bin Khattab. Kalau begitu teknis buka itu bagaimana gitu ya? Ada hidangan berbuka. Berikutnya, mayubahu lis-shaim, yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa atau yang mubah itu apa saja? Yang pertama, al-ghuslu wa tabarrud, mandi, keramas atau mendinginkan diri. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud. Rasulullah melakukannya pernah. Hanya saja kalau berenang, kalau bukan ahlinya hati-hati. Nanti dikhawatirkan malah kelelep-kelebon banyu. Ya. Yang kedua, al-madmadatu wal istinsyak min ghairi mubalaghah. Min ghairi mubalaghah. Yang kedua, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, boleh berkumur. Boleh pula memasukkan air ke hidung selama tidak berlebihan. Ini yang kedua. Jadi puasa kemu itu boleh. Yang ketiga, al-hijamah. Bagi yang mampu boleh berbekam. Berdasarkan hadis Sahih Bukhari, Rasulullah melaksanakan karena memang mampu. Tapi yang kondisi fisiknya tidak, ya jangan. Ini ada larangannya dalam hadis Sahih Bukhari pula.
Nomor berapa sekarang? Yang keempat. Al-qublah wal mubasyarah liman qadara ala dhabti nafsih. Yang keempat, berdasarkan hadis Bukhari Muslim, romantisme dengan pasangan ini boleh, atau bercumbu rayu selama tidak kumpul atau tidak jima. Hanya saja Imam Syafi'i memakruhkan. Ini maksudnya boleh bagi yang mampu, karena Rasulullah itu orangnya mampu mengendalikan diri. Nah sekarang nggak ada siapa-siapa, misalkan ini malah berbahaya. Sehingga nanti menjadi hukum yang merembet tadi. Oleh karena itu masing-masing tahu dirinya. Sehingga kalau bulan puasa begini tidak usah ada libur ya. Nanti kalau di rumah malah runtang-runtung ya. Akhirnya masuk kerja terus saja ya, biar berpisah. Yang kelima, an yusbika junuban. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, adzan subuh tapi posisi masih junub. Jadi kalau malam hari itu mungkin junub. Mau mandi belum bisa, nabrak waktu sahur, mana yang didahulukan? Sahur. Tapi sama-sama didahulukan silahkan bila cukup. Tapi kalau tidak, sahur. Baru kemudian mandi. Nah, ini tidak mengapa. Yang terakhir, yang diperbolehkan lagi bersiwak atau menggosok gigi dengan hati-hati. Kemudian memakai minyak wangi. Pokoknya tidak di mulut ya. Kemudian bercelak. Kemudian suntik atau vaksin begitu. Tapi kalau suntik infus yang tidak boleh. Ya. Ini suntik-suntik lumrah di pundak atau di paha dan seterusnya. Jangan diinfus, ini boleh. Setelah itu obat tetes. Selama tidak di mulut dan tidak masuk pencernaan. Nah pertanyaannya, kalau obat itu mata apakah nyetrum? Ya. Ini wallahu a'lam. Kalau telinga apakah nyetrum? Wallahu a'lam. Pokoknya yang nyetrum ke pencernaan ini jangan. Ya. Ini ada komunikasi antara alim ulama dengan medis. Berikutnya masyarul kiram, setelah puasa sedikit kita kaji secara sepintas, maka kita lanjutkan dengan puasa-puasa sunnah. Ini penting untuk kita ketahui agar kita semangat setelah Ramadan nanti untuk menjadi ahlus syam. Disebutkan dalam kitab fikih yang pertama 6 hari Syawal selain hari raya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Ini pahalanya sama dengan puasa setahun. Ya, 6 hari selain hari raya. Ini urut silahkan, bugang silahkan. Tapi bagi yang belum membayar atau punya utang, bayar dulu. Bagi yang tidak langsung, tapi daripada keperucut, ya langsung bayarnya di selain Syawal silahkan. Yang kedua, Arafah bagi selain jamaah haji, yaitu 9 Dzulhijjah. Nah, puasa Arafah ini luar biasa. Ya. Puasa Arafah ini mengampuni dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Hanya 1 hari. Ya. Di tanggal 9 Dzulhijjah. Yang ketiga, Asyura. Asyura ini keutamaannya menghapus dosa setahun lalu. Ini di tanggal pinten? 10 bulan Muharram, bulan Syura. Jadi selang 1 bulan 1 hari dengan Dzulhijjah tadi. Kalau dihitung dari akhirnya bulan itu. Yang keempat, puasa di bulan Sya'ban tanpa batasan waktu. Berdasarkan hadis dari Aisyah riwayat Imam Bukhari Muslim, banyak itu kata ulama fikih lebih 2/3-nya. Jadi tidak 1 bulan bleng, tapi banyak lebih 2/3-nya.
Kalau bisa seperti itu. Yang kelima, puasa di bulan-bulan haram atau istilahnya arba'atun hurum. Ya puasa apa saja silahkan di bulan Muharram, kemudian Rajab, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini amalan yang sudah kita laksanakan akan dilipat gandakan oleh Allah. Yang keenam, Senin dan Kamis. Menurut hadis riwayat Imam Abu Dawud ini afdol. Senin dan Kamis. Yang ketujuh, 3 hari tengah bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15 purnama itu. Ini juga hadisnya sahih. Yang kedelapan, puasa buka, selang-seling. Puasa apa namanya? Puasa Daud. Ini juga utama menurut hadis Sahih Bukhari Muslim. Yang terakhir, puasa 10 hari bulan Dzulhijjah. Jadi tanggal 1 sampai 9 silahkan. Tanggal 10 tidak boleh karena hari raya kurban. Ini juga utama menurut hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ya, puasa awal-awal bulan Dzulhijjah. Berikutnya, puasa yang diharamkan. Puasa yang diharamkan. Puasa yang diharamkan, ma'asyiral kiram, ada beberapa. Dalam kitab fikih disebutkan pertama 2 hari raya. Jadi hari raya ini tidak bisa ditetapkan dengan kalender Masehi, bisanya dengan Hijriyah. Karena memang terikat ru'yatul hilal. Walaupun juga ada ulama menggunakan metode hisab. Lah hari raya Idul Fitri itu tanggal pinter? 1 Syawal. Idul Adha 10 Dzulhijjah. 2 hari raya ini hari bergembira, tidak boleh mengharamkan makan dan minum. Puasa dilarang. Lah masalahnya tahun ini kalau berbeda hari rayanya begitu. Yang kedua, hari tasyrik. Jumhur ulama menyebut tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini hari tasyrik jamaah sekalian. Hari tasyrik itu ada yang menyebut hari panas ketika orang Arab dulu menjemur hasil dari kurban. Itu disebut hari tasyrik. Ada ulama fikih berpendapat 2 hari tok, 11 dan 12. Tapi mayoritas berpendapat sampai hari 13. Yang ketiga, mengkhususkan hari Jumat. Ini tidak boleh. Menurut hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang keempat, mengkhususkan hari Sabtu. Ini juga tidak boleh. Menurut hadis Imam Abu Dawud dan yang lain. Yang kelima, puasa seumur hidup tanpa berbuka. Ini tidak boleh. Ya. Ngebleng. Ya. Puasa seumur hidup. Jadi poso terus tidak ada hari-hari dia itu makan minum. Tidak boleh. Dan yang terakhir, puasa sunnahnya wanita tanpa izin suami di rumahnya. Yang terakhir, puasanya wanita tanpa izin suami di rumahnya. Kalau puasa wajib semua, kalau puasa sunnah ini atas prosedur komunikasi. Setelah puasa kita lanjutkan dengan bahasan sholatul tarawih. Sekilas dan ini sudah kita amalkan bersama-sama masyiral kiram. Jadi tarawih itu kalau di hari biasa disebut sholat tahajud atau qiyamul lail. Di bulan Ramadan disebut qiyamul Ramadan atau sholat tarawih.
perlu diketahui tarawih itu artinya adalah santai. Sehingga kalau cepat, kalau balapan, bahkan tidak ambekan, ini yang sebenarnya menjadi ironi. Bukan kita merasa paling benar, tidak. Tapi yang seperti itu kalau bisa dihindari. Karena tidak masuk dalam rukunnya sholat berupa tumakninah. Berarti keabsahannya tanda tanya besar. Kita tidak mengejar cepatnya, kita tidak mengejar jumlah rakaatnya, tapi kita mencari tumakninah karena beribadah itu harus betul-betul khusyuk. Tarawih itu seperti itu. Mengenai rakaat di zaman Nabi itu 11 dan 13. Ya. Di zaman Nabi itu 11 dan 13. Karena witir itu menurut hadis riwayat Imam Muslim antara 3, 5 atau 7. Witir itu seperti itu. Adapun tarawih bisa 2, 2, 2 atau kemudian 4 dan seterusnya. Baru di zaman selain zaman Rasulullah tarawih ini berkembang dan ulama juga ada yang berpendapat yaitu 23 rakaat dengan witirnya. Ceritanya itu seperti itu. Ustadz pilih mana? Kalau saya pilih yang tumakninah. Ya, rakaat berapapun saya ikuti. Cuma kalau yang 23 tumakninah sebagaimana di Mekah atau Madinah lama di siaran TV itu jamaah. Biasanya seperti itu. Lama ya kesel, cepat ya keju gitu. Sehingga jalan tengahnya itu sederhana. Sederhana. Silahkan diikuti di mana, dicari, yang penting tumakninah. Terkait dengan sholat tarawih ini, dikerjakan berjamaah silahkan, pribadi silahkan. Kalau Rasulullah pribadi, jamaah juga pernah. Zaman Abu Bakar seperti itu. Zaman Umar diakomodir di masjid dengan Imam Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Yang dibaca tadi dalam kitab Syiarul Alamin Nubala 200-an ayat. Itu tarawih. Kemudian ditutup sholat witir. Witir. Sehingga tarawih ini merupakan sholat yang sangat utama, witir pun juga demikian. Nah, cuma kalau di masjid ada ininya Ustaz tausiah, itu bukan bagian dari sholat, itu mungkin memanfaatkan momen. Sehingga kalau yang bersangkutan tidak bisa rawuh, ditiadakan tidak masalah. Tapi kalau harus ada kayak khutbah Jumat, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Kita harus bijak seperti itu. Kemudian tarawih ini ketika dilakukan 2 rakaat atau 4 rakaat dan semisalnya, yang pertama berniat sholat tarawih kemudian dapat 2 rakaat salam, apakah berikutnya juga membaca doa istiftah? Kalau itu merupakan rangkaian cukup di 2 rakaat awalnya itu di rakaat pertama. Jadi setelahnya itu langsung ta'awudz basmalah silahkan. Ya, silahkan. Suratnya bebas fleksibel. Tapi banyak orang menghendaki yang pendek, betul. Surat pendek tapi kalau ayatnya banyak ya sama saja ya. Sehingga yang penting imam itu harus bijak, bisa memperhatikan kondisi dan situasi. Tapi jadi imam itu serba sulit. Oleh pengurus dipanggil jauh-jauh, tiba-tiba cepat. Artinya itu bacaannya pendek, gelo. Tapi jamaah huri. Lama sholatnya. Karena bacaannya itu panjang. Tampilnya seneng, lego, mantep, afdol, ya, hafal Quran. Tapi jamaah itu banyak yang kemudian akhirnya kapok. Itu bagi mereka yang memang belum terbiasa. Tapi yang sudah ditempa dengan pengajian di mana-mana ini insya Allah tambah mantap. Istilahnya orang takliman atau orang mahatan. Ya. Sehingga dengan ini saya anjurkan nyari yang paling panjang. Kalau perlu qiyamul lail. Jam 1 sampai subuh silahkan. Ya. Berikutnya masyarul kiram. Masih terkait dengan sholat tarawih ini. Jadi sholat tarawih ini keutamanya juga banyak. Tidak kalah dengan keutamaan ibadah puasa. Yang minimal akan mengurangi bahkan menggugurkan dosa di dunia. Di akhirat itu menjadi sebab masuk surga. Terlebih kalau itu terjadi pas Lailatul Qadar. Ya. Ini sangat luar biasa. Oleh karena itu sekalipun hukumnya sunnah, kalau bisa tidak kita tinggalkan. Karena fakta yang menjadi ironi itu dianggap hukumnya hanya sunnah, banyak orang yang nggak tarawih tanpa alasan yang memang lumrah gitu. Ada yang karena kekesalan ya. Keselnya itu macam-macam. Ada yang karena ini itu dan seterusnya tidak terkait dengan ibadah, ini kurang pas. Oleh karena itu utama. Tapi ada orang tarawih nggak poso, ini repot.
Ada nopo mboten? Terawih tapi nggak poso. Terawih tapi nggak sholat wajib. Nah ini malah fatal. Atau poso tapi nggak mau menutup aurat. Ini juga masih keliru. Ya. Ini juga masih keliru. Oleh karena itu kita harus betul-betul ngerti ibadah itu mana yang wajib dan seterusnya. Berikutnya iktikaf. Iktikaf. Jadi iktikaf itu artinya adalah duduk atau meneng. Ini disinggung di beberapa ayat Al-Quran. Jadi iktikaf itu tempatnya hanya di masjid, tidak bisa di rumah. Sehingga wanita haid atau nifas itu ya banyak yang nggak bisa iktikaf. Lah iktikaf ini sudah diniatkan iktikaf karena Allah Subhanahu wa taala disampaikan berapa lama durasinya. Rasulullah bersabda kepada Umar bin Khattab, hadis riwayat Imam Muslim, ketika dulu pernah bernazar, iktakif walau bilailah. Iktikaflah walaupun satu malam. Artinya satu malam. Ba'da tarawih sampai dengan sahur iktikaf di masjid silahkan. Nah, di antara rumus konsentrasi atau rumus untuk bisa maksimal itu harus mengurangi hal-hal yang nanti itu tidak sesangkut pautnya dengan ibadah sama. Kalau makan ya jangan kenyang-kenyang, malah gak ada ngantuk, iktikaf malah tidur, alian gon ya. Kemudian urusannya juga diminimalisir. Iktikaf sambil jualan online di masjid repot. Ini enggak bisa ya. Atau iktikaf sambil dan seterusnya. Jadi kalau iktikaf ya iktikaf. Pembatalnya apa Ustaz? Keluar masjid tanpa keperluan, ini bisa batal iktikafnya. Atau dia punya hubungan suami istri di masjid, ini dilarang. Ya. Kemudian apa amalan untuk mengisinya? Ya seluruh amal soleh dipersilahkan. Tapi banyak orang seneng dzikir, doa, merenung, baca Quran timbang sholat. Soalnya kalau lama niku keju. Ya. Biasanya seperti itu. Lah Rasulullah sendiri diceritakan oleh keluarganya, disebutkan dalam hadis sahih, beliau itikaf 10 terakhir pulang mandi untuk sholat. Tapi karena kita terikat dengan dinas, kewajiban dan yang lain belum bisa seperti itu. Tapi setidaknya mari untuk kita coba itikaf walaupun satu malam. Ya, itikaf itu seperti itu. Ulama fikih mengatakan wayabtulul itikafu bil khuruji li ghairi hajatin wa bil wat'i. Itikaf itu bisa batal keluar dari masjid tanpa keperluan. Ya keperluan itu bisa meludah. Keperluan itu bisa kemudian berwudu, itu keperluan. Tapi kalau tidak melebu metu ini batal. Atau dengan hubungan suami istri juga batal. Itu singkatnya seperti itu. Berikutnya terkait dengan sholat id. Yang sholat id ini ada takbiran, kemudian ada idnya. Kita berbicara takbiran, masyiral kiram. Diringkas dalam mukhtasarah kitab-kitab fikih, takbir itu ada 2. Dalilnya di dalam Al-Quran banyak, di dalam hadis pun juga banyak. Artinya takbir itu bukan sekedar lafaz Allahu Akbar, tapi juga mengagungkan Allah dengan zikir-zikir. Itu takbir. Nah takbir ini, kalau Idul Fitri itu dimulai ketika malam Id. Berarti kalau besok Idul Fitri, maghrib nanti sudah boleh takbir. Sampai besok berjalan untuk menuju tempat sholat Id. Itu disebut dengan takbir muqayyad. Adapun untuk Idul Adha atau Idul Kurban, ya seperti itu. Kalau besok sholat Id, maka takbirnya maghrib nanti sampai besok pergi ke tanah lapang. Ditambah hari tasyrik terakhir itu sampean. Berarti 4 hari. Takbir muqayyad. Lah yang kedua ada yang disebut takbir mutlak. Ini diamalkan oleh banyak sahabat, di antaranya sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, ada lagi yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Mereka itu disebutkan dalam kitab-kitab fikih ya, bertakbir mulai tanggal pertama bulan Dzulhijjah sampai dengan tanggal 9 itu. Ini disebut takbir mutlak, ini boleh. Sehingga orang takbir Idul Fitri itu ya malam hari raya sampai sholat Id. Orang takbir Idul Adha mulai hari tanggal 1 sampai hari raya tanggal 10 sampai hari tasyrik. 13 hari silahkan.
Sekarang bacaannya itu apa Ustadz? Jadi disebutkan oleh ulama diantaranya Imam Asy-Syaukani tidak ada pembatasan khusus karena tidak diriwayatkan Nabi itu takbirnya seperti apa. Yang ada dari sahabat. Sehingga bacaan takbir selama tidak menyalahi syariat maknanya itu boleh. Ya, jelas ya. Tapi kalau bisa itu kan yang ada pendahulunya dari sahabat Nabi. Disebutkan Ibnu Mas'ud di dalam kitab Al-Musannaf Imam Ibnu Abi Syaibah itu bertakbir begini. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terkadang Allahu Akbarnya 3 kali. Jadi Allahu Akbar 2 kali, kemudian la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kadang beliau 3 kali. Ini boleh, dan ini bukan kelompok apa, ormas apa, lek loro kae ormas, lek telu, ini tidak. Ini terlalu mengkedirikan Islam. Jadi Islam menjadi kerdil dengan seperti ini. Fikih itu luas. Ya. Itu tadi takbirnya siapa? Ibnu Mas'ud. Dan saya yakin jenengan biasanya itu. Betul lah, betul. Yang kedua, dalam riwayat Imam Bayhaqi ada takbirnya Ibnu Abbas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali. Walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajalullahu Akbar ala ma hadana. Ini pendek tapi belum umum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajalullahu Akbar ala ma hadana. Ini belum umum. Nanti kalau di speaker kaget orang, opo ini ya? Karena banyak orang itu kagetan masih jauhnya mereka dari ilmu. Contoh jamaah, ketika sholat itu ada sunnah yang disebut duduk iqa. Ya. Itu dari prosesi yang menjadi kewajiban sholat diduduk di antara 2 sujud yang nanti bacaannya itu ada macam-macam. Ya, ada 3 loh tidak salah. Itu ada disebut duduk iqa. Ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Musnad Sunnah juga. Nah duduk iqa itu seperti apa? Memang ada iqa versi kera atau versinya anjing itu dilarang. Kakinya begar keluar. Timpuh begar. Tapi iqa yang diperbolehkan dan ada yang dilegalkan dalam sholat itu iqa ketika tungkae niku ndodol bokongnya. Dengan ujung kaki mancat ke kiblat. Jadi begini tungkaknya di atas. Itu boleh untuk duduk di antara 2 sujud. Karena orang masih jauh dengan ilmu. Iki lapo loro iki. Ya misalkan. Apa selendupan atau apa ya, atau udunan ya. Ya maklum, masih belum tahu. Jadi semuanya itu butuh edukasi. Yang ketiga, takbir yang paling pendek yang diriwayatkan dari Salman Al-Farisi disebutkan oleh Imam Abdul Razak dalam kitabnya Al-Musannaf, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Ya, ini masih umum, mirip dengan doa istiftah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Ya, diulang-ulang terus. Ini boleh. Jadi takbir itu seperti itu. Berikutnya terkait dengan hari raya masyarul kiram. Jadi hari raya ini adalah hari kegembiraan kita. Di situ kita masih belum merdeka, tapi masih banyak sekali prosesinya. Di antaranya hari raya ini ada fikihnya. Fikihnya hari raya itu adalah fikih yang sangat kompleks karena ini menyangkut urusan orang banyak dan ini sudah menjadi doktrin orang itu walaupun nggak sholat wajib, walaupun nggak jumatan, minimal sholat riyoyo. Kadang sarungnya baru, kupluknya baru, sajadahnya baru seperti itu. Dan rata-rata seneng orang sholat hari raya. Sebenarnya itu hukumnya sunnah. Walaupun ada sedikit ulama mengatakan wajib jatuh tempo. Tapi jumhur ulama mengatakan sunnah. Ya. Tapi walaupun sunnah, kita memang harus betul-betul mengagungkan. Tapi bukan berarti dengan meninggalkan yang wajib akhirnya. Ya. Sehingga kita tidak baik ya, ketika kemudian memiliki pertimbangan yang keliru. Sehingga agama itu semuanya kita ambil silahkan. Tapi jangan dipilih ternyata yang wajib ditinggal.
Hari raya yang sekali lagi Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha adalah 10 Dzulhijjah. Ini merupakan momen kegembiraan umat Islam. Tidak bisa diganti dengan hari apapun. Memang maknanya kalau Jumat setiap pekan itu adalah hari raya kita. Tapi orang yang berhari raya selain hari raya ini, maka itu masuk dalam kategori kelompok menyimpang. Hari raya di saat terbunuhnya ini, di saat katanya syahidnya ini, di saat katanya lahirnya ini, keliru jamaah. Kita punya hari raya. Oleh karena itu mari kita nikmati. Kita berbicara hari raya. Hari raya itu juga memiliki banyak sekali keterkaitan hukum. Yang pertama terkait dengan ibadah sholat. Yang kedua terkait dengan perayaannya. Ibadah sholat ini yaitu sholat id yang dikenal dengan sholatul idain dalam kitab fikih. Idul Adha, Idul Fitri atau Idul Fitri kemudian Idul Adha. Kita berlepas dari hukumnya tadi karena memang seperti itu. Kita katakan pokoknya kalau kita berkesempatan ya sholat. Jangan ditinggal dengan meremehkan. Dan alhamdulillah situasi sekarang sudah terkendali. Kapan waktunya Ustadz? Waktunya adalah ketika sudah masuk waktu duka atau ketika matahari itu sudah muncul dan kemudian orang-orang itu sudah berkumpul. Disampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Yazid bin Khumair Ar-Rahabi berkata, kharaja Abdullah bin Busr. Abdullah bin Busr ini adalah sahabat Nabi. Ma'an nasi fi yaumi Idul Fitrin au Adha. Pernah ikut dengan manusia sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Fa'ankara ibta'al imam. Menyesalkan dan menyayangkan imamnya itu telat. Sehingga yang didapuk menjadi khotib berupaya untuk berangkat lebih awal. Menunggu lebih baik daripada ditunggu-tunggu orang. Ya. Kemudian faqala Abdullah bin Busr berkata sahabat Nabi ini, inna kunna qad faragna sa'atana hadhihi wa dzalika hina tasbih. Dulu kami seperti ini sudah selesai sholat bersama Nabi, yaitu ketika tasbih. Artinya yuridu sa'at artifa'i syamsi waqtida'u waqtil karahah wa dukhul waqtis sabhah iyal wahiyan nafilah. Ini disebutkan dalam Aunul Ma'bud, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Sarannya seperti itu. Jadi kalau bisa sholat itu sedini mungkin. Pokoknya tidak di waktu subuh. Setelahnya itu sudah boleh digunakan sholat id. Nanti kalau ditunda kelamaan dan seterusnya tanpa ada halangan, ini bisa menjadi mudorot. Ya, dan menjadi perpecahan umat Islam jamaah sekalian. Ya, sholat id itu seperti itu. Belum lagi pengumumannya ya. Mulai dari RT, RW, lurah, camat, bupati, menteri, sampai presiden. Pengumumannya baca satu persatu ya. Jamaah buyar akhirnya tidak ngerungoknya khutbah. Padahal khutbah itu penting, walaupun hukumnya sunnah. Tapi jangan bocor ya. Hukum sunnah nanti pada orang yang tidak punya jiwa iman tinggi, akhirnya mulai kabeh. Kata panitia tidak apa-apa, yang penting kota amal penuh pulang lah ya. Tapi kasihan nanti, yang khutbah nggak mau datang lagi. Berikutnya. Tempatnya al-khurud ilal musola, yaitu di tanah lapang. Jadi seperti itu. Kecuali Mekah. Di tanah lapang ini maksudnya adalah biasa digunakan untuk berkumpul orang. Tapi kalau darurat karena hujan, banjir, bencana alam dan yang lain, boleh di tempat yang tertutup atau aman. Ya. Tapi sebisa mungkin di tanah lapang, ya. Yang penting di situ memuat banyak orang. Disebutkan wa minal ahadits sabiqati ta'lamu anna mahala sholatil id wal khala wa laysal masjid faqad kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju laha wa amila bidzalika man ba'dahu. Jadi dari riwayat-riwayat yang sebelumnya yang ada dalam Sahih Bukhari Muslim itu diketahui tempat sholat id itu adalah tanah lapang, bukan di masjid atau di musola, dan Rasulullah dulu mengamalkan. Jadi sebisa mungkin seperti itu. Hal yu'adzanu laha wa yuqam. Apakah ada adzan dan qomatnya? Tidak ada. Ini kata para sahabat Nabi.
Jadi sholat id itu tidak ada adzan dan iqomahnya. Kalau di tanah lapang tidak ada tahiyatul masjidnya, bahkan qobliyah ba'diyahnya itu tidak ada. Ya, bahkan seperti itu. Kemudian kita bahas sifatus sholah. Teknis sholatnya hadirin sekalian. Jadi sudah sampai di tempat sholat id itu dipimpin oleh imam, didahulukan daripada khutbahnya. Maka ketika sudah berniat takbiratul ihram, sholat ini 2 rakaat. Setelah itu bertakbir lagi 7 kali sehingga di total 8. Ada yang berpendapat di total 7, berarti ditambah 6. Ini namanya takbir ziyadah, ini hukumnya sunnah. Tidak ada bacaan khususnya, tapi mau baca silahkan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pokok jangan lali, nanti didapuk jadi imam takbir langsung, kemudian setelah itu Fatihah. Dulu pernah terjadi, jamaah akhirnya porek yuk diulang, baleni begitu ya. Pernah terjadi jamaah. Tapi karena sunnah sebenarnya tidak apa-apa, kasihan imamnya ya, beban mental nanti. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Ya, setelah itu istiftah, kemudian baca surat Al-Fatihah. Setelah itu Nabi dulu membaca surat Al-A'la. Rakaat keduanya Al-Ghasyiyah. Atau Nabi membaca surat Qaf. Ya. Nabi membaca surat Qaf, kemudian rakaat berikutnya Nabi membaca surat Ad-Dahr atau Al-Insan. Atau Nabi membaca surat Qaf, rakaat berikutnya membaca surat Al-Qamar. Ini dilakukan. Setelah itu rukuk, kemudian sujud, duduk antara 2 sujud, berdiri lagi. Takbir intikal ditambah 5. Atau bagi yang berpendapat tadi ditambah 4. Setelah itu kemudian sebagaimana pertama, suratnya yang kedua itu dibaca setelah Fatihah, diakhiri dengan tasyahud, kemudian salam. Itu sudah dihitung sholat itu 2 rakaat jamaah sekalian. Baru setelah itu ada khutbah, yang ini hukumnya sunnah. Kemudian apa saja yang disunahkan? Ya. Yang pertama, di hari Id itu sebelum sholat sunnahnya adalah al-iktisal. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, mandi junub. Ya, mandi junub. Kecuali memang yang darurat, bangun sudah mau sholat, melayu mencolot sarungan misalkan, sampai nggak kau berkelamben kausan tok, ya ini nggak mandi. Tapi jangan lupa wudhu. Yang kedua, lubsu ahsani thiyab, mengenakan pakaian terbaik. Mengenakan pakaian terbaik. Yang ketiga, al-aklu yaumal fitri qoblal khurud. Untuk Idul Fitri, sebagaimana akhir Ramadan ini, sebelum sholat id, sunahnya emplok-emplok. Ya, agar tidak dikira itu hari puasa. Minum, makan apa, ganyang apa, silahkan. Budal mbek ngemut permen, Ustaz pom mbek rokokan gitu ya. Ya jangan ya, biasa saja ya. Yang keempat, takhirul akli yaumal adha hatta yakula min udhiyatih. Untuk Idul Adha tidak seperti itu. Ya, sunahnya tidak seperti itu. Kalau bisa malah makan dari hasil sembelihannya. Nah ini berat bagi panitia. Nanti jigung sapi ke jigung dewi lemes misalkan. Ya pokoknya sebelum id tidak makan, tidak minum. Nanti setelahnya mau makan sedikit silahkan. Tapi kalau bisa nunggu hasil kurban. Kapan-kapan kita ngaji fikih kurban insya Allah. Seru jamaahnya. Saya pernah menemukan orang beleh katanya bisa, ternyata kurang tatak. Atasnya wedus ya. Wedus itu saya pribadi itu saya cengkeweng, saya sembelih, nggak ada yang gujar. Pokoknya nggak yang etawa gede. Ini wedus begitu digujar uang telu itu masih kepalanya miring-miring padahal sudah kena jerosnya pisau kan belum putus. Kasihan menyakiti ya. Jadi seru bikinnya kurban. Yang terakhir mukhalafatu thoriq. Pulang pergi lewat jalan berbeda. Tapi kalau di satu komplek repot ya, apalagi one gate. Ya, ini sunahnya mukhalafatut thoriq. Jamaah, dulu sahabat Nabi itu ketika mengikuti Nabi untuk sholat yang sifatnya kolektif seperti ini, ya Jumatan sholat id, itu jauh, jaraknya sampai 6 sampai 8 mil.
berapa kilo itu? 13-an kilo jalan kaki mereka. Jadi berangkatnya itu meruput istilahnya. Sekarang kan nggak ada, paling mencolot. Kadang mencolotnya oke nggak sembayangan seperti itu. Pulangnya cepat lagi. Nah, ini introspeksi bagi umat zaman akhir. Berikutnya terkait dengan fikih hari raya. Takbiran itu tadi bagaimana Ustadz? Apakah boleh dilakukan begini begitu? Kita takbiran yang efektif. Jangan takbiran yang keliling, yang bercampur baur laki perempuan, ini dihindari. Jangan takbiran kemudian sambil merconan, ini dihindari. Dulu ada orang sholat id, kemudian pulangnya cepat-cepat. Merconnya itu digantang di kabel, ternyata dia setrum. Sholati orang akhirnya dikubur hari itu. Terjadi jamaah kecilan saya. Yang seperti itu diminimalisir. Seperti itu diminimalisir. Ketika id, di antara hukumnya ada yang disebut bersenang-senang atau berhari raya. Itu yang pertama ada ucapan yang dinamakan tahniah. Apa itu Ustaz tahniah? Saling memberi selamat. Kalau orang berduka, takziah, saling menguatkan atau menghibur. Lah tahniah ini, saling memberi ucapan selamat ini bisa sambil salaman dan seterusnya. Kalau tidak sempat ya teleponlah. Lah ini jamaah sifatnya umum tidak diikat. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah. Ada yang taqabbalallahu minna wa minkum. Ditambah sholihal a'mal. Siyamana wa siyamakum. Qiyamana wa qiyamakum. Sudah enggak usah tambah umrotana wa umrotakum. Ya zakatana wa zakat. Tambah tawa nanti. Sholihati amalikum saja. Semua sebut ya. Ya itu sudah cukup. Ditambah wa kullu amin wa antum bi khair silahkan. Minal aidin wal faizin silahkan. Minal aidin. Selamat kita kembali untuk buka. Wal faizin. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sukses ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin itu bukan artinya ya. Nanti kalau buat spanduk yang jelas dengan ini ya. Bukan artinya itu di sekolah, di kampus, bukan artinya. Ya, bukan artinya itu. Kemudian ya kembali kepada tradisi kita selama bahasanya itu bahasa yang etis dan beretika. Ngapunten ingkang agung ya dan seterusnya. Anak muda tos 00 bro ini dihindari jamaah ya. Tosnya barang ini ya biasa. Bro sepurane ya silahkan. Nah ini kembali kepada tradisi setempat. Kemudian mudik itu bagaimana Ustaz? Ya. Mudik itu isinya kan maafan, silahkan. Ya cuma kalau dibatasi mudiknya pas harus ini itu nggak boleh mensyariatkan sesuatu yang tidak bersyariat. Ya. Tidak boleh mensyariatkan sesuatu yang tidak bersyariat. Kemudian maafan itu apakah harus pas hari raya? Tidak, kapanpun. Cuma kapanpun ini hati abot betul-betul. Misalkan saya punya salah sama Pak Supri, tak tunggu hari raya. Orang-orang nyalami, saya ikut nyalami. Sepurane Pak Pri ya misalkan, itu kan enak nggak ngetok iya. Tapi kalau hari biasa itu ketok kemudian ini. Ya silahkan saja. Tapi kalau bisa maafan itu sebelum kita mati seingat kita kapanpun. Tidak dibatasi hari ini. Ya, itu terkait dengan Idul Fitri. Kemudian dihindari sama budaya yang bukan mahram itu ada batasannya. Kalau suami istri itu kan sudah legal. Walaupun bukan mahram kan legal, ada ikatan nikah. Tapi mahram kita dan yang bukan itu kita kenali. Bukan mahram, cipika-cipiki, rangkulan, gendongan, dan seterusnya dihindari. Ya. Cablek-cablekan misalkan ya. Harus dihindari. Nanti dari situ kita khawatir malah menimbulkan dosa. Kalau kita punya dosa sama orang, ini dimaafkan karena sudah maafan. Dosa pada Allah ini yang kita akhirnya tidak bertobat malah tidak dimaafkan. Ini yang harus kita hindari. Bagaimana Ustadz fikih makan jajan ini bebas. Bismillah kemudian ini. Pokoknya enggak sama toplesnya dibawa pulang ya. Saya dulu pernah hari raya main ke rumahnya orang yang sudah rungon. Lah saya ini sambil ngomong, saya ini SMP sambil ngomong anak yang masih TK. Lain enggak karu-karuan saya ajak dolan nih. Ketika ambil taruh saya larang, toples saya tutupi. Bukan. Le ngalao. Ojo masmu dikira saya ini yang ngerebuti gitu ya. Salah tompo ya. Saya cuma kemudian pamit ya. Ada yang seperti itu. Jadi kalau kita ini ya yang enak lah ya. Mudah-mudahan kita bisa menemukan hari raya. Allahumma amin. Jadi kurang lebih seperti itu masyarul kiram. Mudah-mudahan bermanfaat.
kurang lebihnya dengan dalil yang sederhana tadi, ya, bisa kita baca seperti itu. Kalau mungkin ada yang disampaikan atau ditanyakan atau mungkin menjadi solusi, saya persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Satu, mengenai sholat jamaah di rumah dengan keluarga, apakah itu diperbolehkan Ustaz? Sholat apa dulu? Jamaah tarawih Ustaz. Di satu, belum Satu dulu ya. Jamaah tarawih di rumah itu boleh. Dulu Abu Hurairah tarawihnya itu di rumah jamaah. Dibacanya 10 sampai 15 juz dalam satu malam. Tapi kalau pengen kayak Abu Hurairah ya begitu. Kalau nggak hafal nggak apa-apa, sholat sunnah boleh dengan membaca ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Boleh hukumnya. Dua Ustaz. Beberapa yang apa saja? Jangan banyak-banyak. Apakah dibutuhkan sujud sahwi saat sholat tarawih? Saat kita lupa sholat tarawih rakaatnya gitu. Sujud sahwi ditambahi dulu kalau merasa kurang sujud sahwi. Oh, gitu. Sujud sahwi itu berlaku pada sholat terkait dengan rukun atau kewajiban. Syaratnya kalau nggak memenuhi kan nggak masuk itu sholat. Ulang dari awal. Walaupun itu sunnah hukumnya. Jadi nggak boleh dianggap mek sunnah rasa sujud sahwi ala mek sunnah, tidak. Tetap ada sujud sahwi. Terus yang berikutnya Ustaz, mengkhususkan bacaan di rakaat yang kedua Ustaz. Biasanya Al-Ikhlas. berwailik. Ini dilihat. Jadi dilihat, Pak. Jadi untuk sholat tarawih itu kan rakaatnya banyak ya. Intinya lebih dari 2 itu banyak. Kan dalam bahasa seperti itu. Kalau sudah 3 itu hukumnya kan jamak nanti. Rakaat kedua itu suratnya itu ya legal. Ya. Misalkan Al-Kautsar, Al-Ikhlas, An-Nasr, Al-Asr legal. Al-Ikhlas terus gimana Ustaz? Ya boleh. Malah dulu zaman sahabat Nabi ada orang yang itu terus. Kenapa kamu? Diadukan ke Rasulullah, hadis Sahih Muslim. Imamnya Masjid Kuba dulu ya. Lalu Rasulullah, saya senang surat itu. Ini uhibuha. Inna khubbaka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu padanya menggiringmu ke surga. Ini dalam kitab Mujibatul Jannah seperti itu. Jadi, tapi kalau kul huwalik nanti jadi candaan. Kemudian artinya apa ya? Salat ini berdasarkan request atau pokoknya nggak mau kesel ya. Nggak mau ini ya, ini kurang pas. Niatnya yang perlu diperbaiki. Jadi makmum itu harus nyerah pada imam itu harus bijak. Dan takmir itu menjadi jembatan. Jadi taktis sholat di sini itu seperti ini. Biasanya imamnya itu kurang lebih, apalagi dengan tausiahnya sampai jam sekian itu nanti imam ini karena dulu mondok sekolah ya bijak ya. Biasanya di sini tuh tausiah sampai jam sekian, kemudian sholatnya itu sampai jam sekian, katakan jam 8, 8.10. Imamnya akhirnya sampai jam 9 lebih 10 ini ya sudah nggak masuk akal ya. Walaupun sah sholat itu. Cuma akhirnya kalau dibenci makmum ini ya khawatir. Karena ada satu hadis, sholat itu yang tidak diangkat ke langit, itu yang wal imamu lahum karihun. Imam yang memahami manusia tapi dibenci oleh mereka. Khawatir masuk dalam hal ini. Baik dibenci perbuatannya maupun sifat pribadinya. Allah. Yang terakhir apakah ada bacaan khusus saat imam sholat itu takbir Allahu Akbar, itu ada bacaan khusus apa nih? Imam makmum tidak ada khusus, dari hadis tidak nemu. Cuma kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kan dzikir itu baik nggak dibatasi ini, tapi jangan dimasukkan syariat ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar boleh. Jadi nggak baca boleh, baca boleh. Subhanallah gitu. Okay. Ini ada yang mengawali pendapat ulama seperti itu, tapi kan nggak masuk syariat, artinya nggak ada hadisnya. Lebih aman diam aja. Ya bukan kok lebih aman ya. Ya mau diam silahkan gitu. Yang baca itu ya jangan disalahkan gitu. Karena ada salafnya ya, pendahulunya. Allah a'lam. Dulu ada di satu tempat itu imamnya keliru. Allahu Akbar langsung setelah iftitah itu surat Al-Fatihah kemudian ini diurak minta diulang. Sehingga kalau jadi imam hati-hati nanti. Dan saya yakin sudah pernah jadi imam di rumah masing-masing waktu corona awal dulu itu ya. Pasti ada. Wallahu a'lam. Sampun? Masih?
boleh nikah di Ramadan Ustaz. Boleh, akad nikah Ramadan boleh. Tapi nikah secara badaniyah Ramadan tidak boleh. Harus malam hari, siangnya itu tidak boleh. Oleh Mas. Masnya sudah menikah belum? Umur berapa sekarang? Oh iya, sabar dulu. Tak carikan nomornya dulu. Ada lagi yang disampaikan? Sapal kabeh. Tentang Ustaz. Tak apa lagi. Tidak apa semua. Yang tanya katanya takbiran pakai speaker di masjid boleh atau enggak? Speaker dalam silahkan. Kalau luar nanti ada aturannya. Jadi takbir itu dimanapun boleh, nggak ada pembatasan. Ya tapi nanti dengan koordinasi ketika sholat id ini yang diperbincangan ulama. Ya. Di perbincangan yang di situ. Wallahu a'lam. Tapi titik amannya itu ya takbir itu hukum asalnya sendiri. Ya, sendiri seperti itu. Wallahu a'lam. Sampun nggih? Nggak ada lagi? Zakat nggak ada yang tanya kan? Baik, kalau tidak ada kita usaikan. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita baca doa istighfar majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, matikan.